katakanlah misalnya pemberian makan gratis, susu gratis seperti itu, saya kira pola itu berpeluang untuk melakukan penyimpangan atau korupsi. Karena susah diukur. Kita baru sejarah dalam Indonesia, calon wakil presiden dan wakil presiden backgroundnya hukum. Yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Jadi secara kapabilitas, akademik dan kemampuan dan ilmu yang dimiliki hanya mereka berdua bagi arsip nasional kita. Bahwa pernah Ketua Mahkamah Konstitusi mendapat atau sanksi etika berat. Dan itu tidak bisa lagi dibela kan? Dan tidak bisa ditinjau kan? Ini kita ngobrol lagi di Political Update. Kenapa update? Karena memang kondisi politik sekarang kan per hari, per detik perubahannya luar biasa cepat. Hari ini kita pengen khusus nyorotin soal pola komunikasi politik dari berbagai calon nih Bang Emrus. Jadi saya kehadiran teman di sini, Dr. Emrus Sihombing. Baik, terima kasih Mas Eko atas undangannya. Terima kasih Bang Emrus sudah hadir di sini sambil ngobrol-ngobrol sekaligus nimba ilmu bagaimana yang namanya politik itu kan katanya adalah bagaimana memenangkan hati pemilih. Betul. Gitu betul, Bang ya. Betul. Salah satu untuk menarik hati kan komunikasi Bang. Betul. Nah, ini kan kalau saya perhatikan dari berbagai pola komunikasi yang dibangun oleh pasangan Ganjar, Mahfud, Anies, Caimin, kemudian Prabowo, Gibran, ini beda-beda banget Bang. Betul, betul. Beda. Tekanan pada pasangan Anies misalnya, yang selalu dikomunikasikan adalah dia dalam tanda kutip kayaknya sering mengkritisi Pak Jokowi. Iya. Wajar kalau jargonnya perubahan kan. Betul, betul. Padahal di kabinet Pak Jokowi juga ada orang PKB. Iya kan? Iya, benar-benar. Sementara Pak Ganjar itu mencoba menyajikan langkah-langkah alternatif. Iya. Bahwa iya tugas kita ngeberesi kemiskinan tapi caranya seperti ini. Iya. Jadi lebih pada kualitatif nih. Iya. Yang agak menarik ini Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Komunikasi politik yang ditampilkan di publik bahkan iklan di TV itu pakai kartun. Gemai-gemoy gitu loh Bang. Iya. Jadi yang dua ini bicara tentang bagaimana Indonesia ke depan, yang satu ini bicara soal gemai-gemoy gitu. Abang ngelihat ini gimana nih Bang? Kalau kita bedah dari sisi komunikasi politik ini, sebetulnya apa sih target-targetnya gitu Bang? Baik, terima kasih Mas Eko atas undangannya di meja Mas Eko ini ya, di Political Update Eko Kuntadi. Baik, saya pikir tiga pasangan kandidat kita ini mereka sangat berbeda satu dengan yang lain. Iya. Nah, kalau kita lihat secara dari sudut komunikasi politik, apa yang dimainkan misalnya ke nomor 2 yaitu Prabowo Gibran itu lebih cenderung komunikasi politik top down. Artinya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka sesuatu ingin lakukan, itulah yang mereka sampaikan kepada publik. Tidak berbasis kepada apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Nah, kemudian kita lihat Bung Anies dengan Caimin dengan isu katakanlah perubahan. Apa yang mau dirubah? Sementara kabinet yang ada di pemerintahan Jokowi ada kan dari PKB. Berarti artinya apa? Kalau dirubah berarti sama saja gagalnya menteri yang dari PKB. Menurut catatan saya itu ada menteri tenaga kerja, ada menteri desa tertinggal gitu ya. Jadi sama saya indirectly menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo adalah gagal maka perlu dirubah. Padahal di situ ada dia juga. Jadi ini tidak pas gitu ya. Seharusnya itu dirubah. Kalau memang itu adalah perubahan, harusnya yang ada di sana koalisi dari PKS Anies sama AHY ya. Sama AHY. Hanya sayangnya tidak cukup kursi boleh jadi kan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat Ganjar dan Mahfud, saya kira mereka menyerap daripada bottom up. Apa sih masalah yang dihadapi masyarakat? Itulah yang dianggap menjadi visi, misi dan programnya. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya programnya Ganjar dan salah satu ini, saya kira banyak sekali. Katakanlah
satu orang masyarakat miskin ekstrim harus ada sarjana. Karena memang itu yang menjadi masalah di masyarakat. Satu kelompok, satu keluarga miskin harus punya satu sarjana. Kan itu sebenarnya suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat. Kenapa? Dengan melalui pendidikanlah terjadi perubahan. Saya kira itu tidak bisa dibantah itu. Setiap negara atau setiap individu, setiap keluarga akan terjadi perubahan kalau pendidikannya meningkat. Nah, karena mindsetnya berubah, kesempatan kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau satu orang sarjana dari keluarga miskin, pasti bisa menderek keluarga ini. Otomatis terangkat saudaranya, adiknya, ayah, ibunya dan lain-lain. Jadi saya kira banyak contoh itulah. Saya kira banyak perubahan dari ketika anaknya salah satu sarjana sehingga bisa menduduki suatu posisi tertentu atau wira swasta tertentu sehingga bisa membawa. Dan kemudian kita melihat Ganjar dan Mahfud MD. Saya kira dia punya program sangat bagus sekali. Salah satu adalah ekonomi biru. Maritim. Memang fakta menunjukkan, jadi bottom up. Fakta menunjukkan pengelolaan laut kita kan belum maksimal. Sangat. Kita lihat pencurian ikan masih banyak, ya kan? Nah, baru kemudian kita lihat masih ada misalnya katakanlah industri yang bisa dibangun, katakanlah pembangkit listrik di daerah Indonesia bagian timur ada arus laut yang sangat deras sekali di bawah laut itu, kan bisa menggerakkan turbin di bawah laut sehingga disambungkan bisa menghasilkan katakanlah arus listrik misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka biaya-biaya yang ditawarkan oleh Pak Ganjar Mahfud MD nanti untuk meningkatkan kesejahteraan artinya tidak memindahkan dari pos A ke pos B, tapi menciptakan pos pendapatan baru sehingga bisa membiayai. Nah, bahkan dia katakan bahwa kita atau Indonesia akan gerak cepat untuk bisa maju dan bisa menyamai atau bahkan melampaui negara-negara lain. Demikian sebentar. Iya, kalau dengan isu kemiskinan yang dibawa Pak Prabowo, kan Pak Prabowo selalu mengkomunikasikan tentang makan gratis. Nah, ini jadi masalah. Masalah Bang ya? Iya, kenapa saya mengatakan gitu? Kalau makan gratis itu beberapa masalah saya bisa temukan di situ. Apakah bisa dilakukan makan gratis itu dari Sabang sampai Merauke secara merata? Ngirim makanannya aja repot tuh Bang. Iya, betul. Misalnya katakan saudara-saudara kita yang ada di Papua yang masih terjerat dari katakanlah kekurang makan di sana, kurang gizi dan lain-lain sebagainya. Saudara kita yang ada di Nias, saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Nah, apakah memang bisa mendirikan katakanlah nasi dan makanan gratis itu, warung atau apapun namanya? Dan ini belum dioperasionalkan. Nah, saya melihat program itu adalah program yang sifatnya konseptual atau katakanlah sesuatu utopi. Yang sulit diwujudkan karena saya melihat turunannya tidak ada. Nah, bisa saja itu tercapai nanti di kota-kota besar. Berarti ketidakadilan kalau itu terjadi. Kalau kota-kota besar kan relatif tingkat kemiskinannya nggak terlalu se-ekstrim daerah lain. Betul. Artinya kebutuhan makan gratis bukan di kota-kota besar justru ya. Nah, bisa saja memang di kantong-kantong miskin di kota. Tapi jumlahnya itu kan tidak begitu seperti menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian katakanlah misalnya pemberian makan gratis, susu gratis seperti itu. Saya kira pola itu berpeluang untuk melakukan penyimpangan atau korupsi. Karena susah diukur. Misalnya apa? Makan 3 orang, dilaporkan makan 3 orang, gitu ya. Padahal makannya hanya satu orang. Bagaimana mengontrolnya? Nah, oleh karena itu saya pikir ini perlu direvisi. Sejatinya lebih baik misalnya, kalau saya boleh menyarankan ke pasangan Prabowo Gibran, udah data dulu seluruh Indonesia yang memiliki katakanlah miskin ekstrim misalnya, atau termasuk naik ke atas miskin misalnya. Nah, sudah didata jumlah itu, sudah seperti memberikan bantuan tunai saja ke rekening mereka. Kan sudah ada sekarang bantuan itu tunai. Makanya itu dievaluasi gitu kan. Dievaluasi lagi sehingga menjadi tidak sekedar tepat sasaran, tetapi tepat penggunaan. Saya mikir gini Bang, selama ini kan programnya Pak Jokowi itu dengan PKH ya, Keluarga Harapan, bantuan tunai itu Bang, bantuan tunai Keluarga Harapan, bantuan buat sembako dan lain-lain. Kalau tiba-tiba ada program makan gratis ke seluruh anak-anak Indonesia, kan Prabowo pengennya semua anak-anak usia sekolah makan gratis, itu ada 2 sumber pos dananya. Apakah bantuan tunainya akan dikurangin? Iya dong. Atau ditambah lagi pos baru yang jumlahnya sampai 400 triliun kalau kita hitung jumlah anak-anak sekolah dengan rata-rata harga makan ya. Katakanlah Pak Jokowi sekarang sudah keluarkan 500 triliun untuk bantuan bansos, bantuan sosial. Ditambah lagi dengan kalau makan gratis ini sebagai program baru,
Kan nambah lagi tuh angkanya Betul. tuh 900 triliun. Kalau gitu kita mau membangun apa? Ya. Jadi ini yang menarik. Saya sudah katakan itu di ruang publik. Sampai sekarang saya belum melihat skema pembiayaan, sumber-sumber. Kalau hanya memindahkan dari pos A ke pos B, saya kira sorry to say, ya, kita pun bisa jadi presiden. Gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah mampukah mereka menunjukkan sumber-sumber pembiayaan baru? Misalnya, saya kira kelompok katakanlah pasangan Ganjar dan Mahfud MD sudah mengatakan itu. Salah satu yang dikatakan adalah ekonomi biru dari laut, gitu ya. Yang kedua adalah soal pertambangan. Kan masih banyak korupsi di pertambangan. Pak Mahfud MD sudah pernah mengatakan, ketika tidak ada korupsi di pertambangan, kita seluruh Indonesia 20 juta per bulan. Sudah makmur. 20 juta, duduk saja kita begini, sudah dapat 20 juta. Artinya kalau itu di stop, bisa nggak membiayai sektor-sektor yang dilakukan. Maka dikatakan oleh Ganjar dan Mahfud MD mengatakan bahwa kita akan menjadi negara hebat, negara yang melampaui negara-negara lain. Karena memang sumber dana, kalau andaikan dari sumber dana dari ekonomi biru sama di stop korupsi di pertambangan yang kalau kita kalkulasikan 170 sekian juta kita kali 20 juta per bulan berapa triliun itu sebulan. Artinya sangat banyak sekali. Jadi sangat rasional memang bahwa kalau pembangunan yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Mahfud jelas sumber dananya. Sementara sampai sekarang saya melihat sumber pembiayaan yang dibuat oleh katakanlah kelompok Anies dan Caimin, baru kelompok Prabowo dengan Gibran, sumber dana itu saya belum melihat dijelaskan di ruang publik. Artinya dia cuma baru ngomong program. Betul. Tapi kan untuk merealisir kan butuh. Ya, karena ada pendanaan, pos-pos anggaran harus pos anggaran baru. Kalau misalnya ini yang dihemat pindah ke sini, ya nggak ada gunanya. Akhirnya saya berpikir begitu. Nanti kan katakanlah kalau program makan gratis itu jalan dan sumber pendanaannya mengambil dari bantuan sosial, berarti kan memindahkan bansos selama ini, orang-orang miskin yang dapat PKH, orang-orang miskin yang dapat bantuan langsung tunai, beras, dipindahkan jadi makan siswa. Betul. Kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, orang-orang miskin justru nggak dapat. Ya. Siswa-siswa ini kan terdiri dari keluarga kaya dan keluarga miskin. Akhirnya malah jadi satu sisi lagi, itu satu sisi. Di sisi lain, indirect kalau itu komunikasi meta meeting, sama saja dia mengatakan program Jokowi nggak bagus karena memindahkan ini ke sini. Ya kan logikanya ke sana. Benar. Jadi ibarat balon, kita pencet ke sini, di sana membesar, di sini kecil. Nah, artinya ketika dipencet dari sini, ini kan programnya Jokowi. Gitu kan? Artinya sama saja secara meta meaning bahwa ini tidak jalan. Kalau itu pendananya hanya memindahkan. Harusnya Prabowo saya menyarankan dan Gibran menyampaikanlah sumber-sumber pendanaan yang belum digunakan yang belum ada selama ini. Maksudnya itulah yang digunakan untuk program barunya. Demikian. Kan kalau misalnya mereka bilang sama seperti Mas Ganjar bilang, oh nanti sumber dananya dari pemberantasan korupsi misalnya gitu ya. Kan orang jadi ragu, Bang. Kenapa? Karena kan pemberantasan korupsi artinya hukum tegak secara konkret. Sementara tampilnya Gibran sendiri ngacak-ngacak hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang pasangan Prabowo sama Gibran pengen bilang, saya akan memberantas korupsi, cie kan gitu ya. Betul. Generasi milenial dan generasi Z cie kan gitu kan. Karena dia sendiri ketika mau jadi cawapres terjadi rekayasa hukum. Jadi orang nggak percaya bagaimana nanti pasangan ini bisa menegakkan hukum kan gitu ya Bang. Itu di satu sisi, saya setuju. Di sisi lain, saya mempertanyakan Prabowo dan Gibran dalam konteks kapabilitasnya dalam konteks hukum. Kapabilitasnya. Dalam konteks hukum. Ya, oke. Yang kita baru sejarah dalam Indonesia, calon wakil presiden dan wakil presiden backgroundnya hukum, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Jadi secara kapabilitas, akademik dan kemampuan dan ilmu yang dimiliki hanya mereka berdua. Ya ini kedua tokoh, dua pasangan yang lain kan nggak ada background hukum. Bagaimana dia mengelola hukum kalau dia tidak memahami hukum? Ada orang mengatakan kasih kepada menterinya. Ya menterinya juga punya agenda tertentu. Misalnya nih presiden
tapi ada menterinya ahli di bidangnya. Karena menterinya tidak mengerti, presiden tidak mengerti, kan bisa dikerjain lah ya. Dikerjain dalam tenggut cawe-cawe lagi dia di dalam kan. Jadi oleh karena itu saya pikir, karena menurut saya Mas Eko bahwa persoalan di Indonesia sekarang yang seraut adalah persoalan hukum. Kita harus akui itu. Sampai sekarang belum. Di 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, saya belum melihat ada penegakan hukum dengan baik. Kenapa? Korupsi masih tetap berlangsung, gitu ya. Kemudian kita lihat adalah coba kita cek pelayanan publik yang sekecil-kecilnya. Apakah memang sudah bersih daripada perilaku katakanlah pungli dan lain-lain sebagainya? Silakan. Tetapi terus terang, misalnya Mas Eko mengurus sesuatu, jangan Mas Eko deh. Kalau Mas Eko udah dikenal publik, kalau Mas Eko mengurus pasti dibantu, udah kenal ini gitu kan. Suruh aja misalnya supir abang belum dikenal orang mengurus SIM atau apapun namanya, coba dicek dulu, direkam aja apa yang terjadi, kan begitu. Nah artinya hal-hal kecil juga masih persoalan yang harus kita selesaikan. Nah kalau memang adalah penanganan hukum itu dilakukan oleh yang punya kapabilitas secara hukum, yang dua paslon Ganjar dan Mahfud MD ini dilakukan dengan baik, saya pikir, dan itu yang mereka sounding, saya kira pertumbuhan ekonomi kita gerak cepat itu akan terus. Kenapa? Kalau persoalan hukum sudah tertangani, otomatis ekonomi, sosial budaya, politik akan bisa terjalan dengan baik. Karena persoalan kita di semua sektor itu adalah penegakan hukum. Masih daerah abu-abu, baru kemudian kita contoh deh, misalnya produk daripada DPR kita bersama-sama Presiden, masih ada nggak pasal karet? Waktu itu saya doktor saya meneliti tentang proses politik di DPR dalam membuat suatu undang-undang tertentu, gitu ya. Nah, mereka masih bermain dengan kata-kata, diksi. Jadi banyak pasal-pasal karet yang nggak clear ya. Contoh pakai kata dapat, itu karet itu, bla 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 dapat. Oh dapat. Pakai kata dapat kan serba subjektif, serba debatable dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak secara undang-undang atau legal draftingnya tidak ada kepastian hukum. Artinya masih ada ketidakpastian hukum itu, dan memang itu bisa saja produk daripada intelektual dan lain-lain sebagainya, atau intelektual di belakangnya maksud saya, bukan intelektual aktor intelektual itu maksud saya di belakangnya. Misalnya contoh, pernah nggak terjadi ada pasal tembakau? Misalnya satu contoh, ada kepentingan tertentu gitu kan. Nah ini saya kira menurut saya dengan Mahfud MD sebagai wakil presiden nanti, dan Ganjar Pranowo memberikan kewenangan itu nanti ketika presiden, jadi wakil presiden itu nanti tidak sekedar bemper lagi, tetapi diberi kewenangan oleh presiden menangani sesuai dengan kapasitasnya kapasitasnya. Apa itu misalnya di bidang katakanlah hukum, katakanlah misalnya Kementerian Hukum dan HAM di bawah koordinasi wakil presiden, kemudian kepolisian di bawah wakil presiden, yang selama penegakan KPK sebagai suatu koordinatif di bawah di bawah koordinasi wakil presiden Mahfud MD. Saya kira sangat bagus sekali. Jadi dengan dua pasangan ini kita menaruh harapan besar bahwa penegakan hukum di Indonesia jauh lebih baik dibanding program atau visi dari dua kandidat yang lainnya. Iya, memang kalau saya sedikit simpulkan dari yang abang bicarakan tadi, Pak Jokowi ini sudah memulai katakanlah pembangunan dengan infrastruktur. Betul. Infrastruktur itu sudah dipenuhi, kalaupun kita berdarah-darah untuk sampai di tingkat pembangunan infrastruktur, misalnya BUMN kita ngos-ngosan, apalagi BUMN karya sekarang ngos-ngosan tuh bang. Betul, beberapa tuh ngos-ngosan. Dikejar-kejar untuk membangun infrastruktur, bahkan jalan tol yang secara ekonomis belum cukup lah untuk ini sebagai kegiatan bisnis, tapi kan harus dipaksakan karena memang itu kebutuhan kita ke depan. Nah, tetapi kan ini nggak cukup bang. Ini harus ditambah lagi dengan pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bukan cuma pendidikan, tetapi juga perilakunya. Bagaimana mengelola perilaku manusia dengan hukum yang pasti. Betul. Hukum yang tegak kan bang. Nah, problemnya kalau hukum ini nggak bisa diselesaikan dengan baik atau tidak tegak, itu sumber daya kita banyak orang pintar mungkin tetapi nggak punya etika, korup dan lain-lain kan. Akhirnya nggak bisa menambah kekayaan kita. Bang, yang terakhir saya ingin lihat. Ini kan jujur bang, saya ingin tahu pendapat abang. Kan masyarakat kita itu, pemilih kita tuh terbagi-bagi, dan yang paling besar katanya anak-anak muda. Anak-anak muda paling besar. Nah, anak-anak muda ini sebetulnya abang lihat cukup didekati dengan
gemai-gemoy, cukup didekati dengan poster pakai bawa boneka. Iya. Padahal ini calon presiden. Atau sebetulnya ini justru dalam tanda kutip melecehkan kecerdasan anak-anak muda kita itu loh Bang. Baik, kalau saya berpendapat kombinasi harusnya dua-duanya dilakukan. dua-dua. Tetapi dari dua hal ini, gimmick dan program harusnya dikedepankan program. Artinya bisa nggak program ditawarkan dengan disertai dengan konten Gimmick-gimmick kreator yang, dengan gimmick. Tetapi ada kontennya, ada isinya, ada materinya, gitu loh. Jangan sekedar misalnya katakanlah saya lihat udah ada billboard itu ya, baliho dan lain-lain dengan gambar yang lucu-lucu dua calon presiden dan wakil presiden, tapi tidak tertulis di situ suatu program apa yang ditawarkan. Nah, kalau itu sasarannya berarti sasaran mereka adalah emosional, bukan rasional. Yang bagus itu adalah kombinasi dari dua-duanya, rasional dan emosional gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa idealnya dilakukan untuk suara dari generasi muda ini harus dua-duanya dilakukan. Tetapi coba kita lihat generasi muda kita, milenial dan generasi Z. Saya melihat di survei-survei umur itu belum mereka memberikan jawaban. Masih banyak mereka berada pada swing voter sama undecided voter. Artinya menunggu. Nah, jadi dengan kata lain mereka ini lebih cenderung masyarakat rasional, bukan emosional. Jadi kalau dibuat gimmicknya saja, saya kira tidak kena untuk mereka. Karena mereka belum menentukan pilihan. Ada sekitar saya kira kalau itu totalnya 50%, bisa 30% lebih. Mereka belum mengambil keputusan pada kelompok undecided dan swing voter. Tetapi nanti itu akan mereka menentukan pilihan ketika selesai perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kita tunggu perdebatan program nanti ya. Mereka. Nah, saya memperkirakan, boleh dong memperkirakan boleh, dari boleh, tiga calon kandidat ini saya kira yang memiliki kapabilitas secara rata-rata itu saya kira Ganjar dan Mahfud MD. Suatu contoh, saya kira banyak contoh yang harus saya jelaskan karena keterbatasan waktu kita. Saya tak terbayang bagi saya ketika ada perdebatan antar wakil presiden. Ganjar Mahfud MD berhadapan dengan Gibran. Tak terbayang oleh saya apa yang terjadi. Bang, ya? Kecuali Gibran memanggil kita sebagai konsultannya di belakang kan gitu. Coba lihat kapabilitas, kapasitas, intelektual dan lain-lain. Siapa yang meragukan Mahfud MD? Gitu ya? Terus terang. Baru kemudian kita lihat Gibran. Kan banyak orang mempertanyakan itu. Tiba-tiba saya terus terang lompat dan terus terang Gibran ini menabrak loh keinginan Pak Jokowi. Karena Jokowi mengatakan, karena Jokowi mengatakan ojo ke susu. Dia kan ojo ke susu dia kan. Tanpa disadari itu. Harusnya Jokowi menegur dia. Saya sudah bilang ke seluruh rakyat Indonesia. Berarti kau rakyat Indonesia ojo ke susu. Kau ojo ke susu kau. Tapi Pak Jokowi itulah masalahnya. Jadi artinya realitas dengan yang dikatakan berbeda. Harusnya ojo ke susu dikatakan oleh Pak Jokowi, ojo ke susu seluruh rakyat Indonesia. Termasuk anaknya. Tanpa kecuali. Nah, bukankah Gibran menabrak itu ojo ke susu tiba-tiba loh. Dan kemudian kita lihat keputusan prosesnya kan itu yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan di bawah 40 tahun untuk kepala daerah kan begitu. Dia langsung mendaftar serta-merta seperti itu kan. Sementara prosesnya yang dikritisasi oleh masyarakat adalah atau para agen perubahan yaitu melanggar etika berat kan begitu. Mohon maaf kalau misalnya MK mengatakan menjatuhkan pelanggaran etika berat kepada Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, saya berpendapat justru lebih parah dari situ. Andaikan saya Mahkamah Konstitusi, MK, maksud saya yang buat putusan, kamu menabrak Pancasila, menodai Pancasila. Di mana yang dinodai, Bang? Apa tuh? Sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah pemberian itu semacam privilege kepada kepala daerah? Jadi terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan. Masa hanya kepala daerah di bawah 40 tahun bisa jadi presiden? Itu Pak, dosen nggak boleh nggak? Karena dosen Bang ada 30 tahun, 35 tahun sudah doktor dan mempunyai tulisan yang sangat luar biasa internasional. Saya kira ada di ITB itu. Kalau diadu itu dengan Gibran secara intelektual, saya kira kita bedanya terbayang. Kan dosen itu bukan anak presiden. Nah itu makanya dengan demikian maka ada di situ adalah
menabrak sila kelima dari Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini benar-benar tragis nih Bang. Betul. Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kesimpulan Abang justru menabrak Pancasila. Iya, gitu kan? betul. Karena menabrak artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, saya terus terang Pak Eko, Mas Eko, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu sahabat saya itu. Saya tahu dia itu pintar bernyanyi itu. Oh, pintar bernyanyi. Bagus dia bernyanyi. Bernyanyi apa, Bang? Nyanyi karaokean gitu-gitu. Nyanyi lagunya suaranya bagus dia. Oh, iya. Oleh karena itu saya tidak salah menyarankan lah. Karena pelanggaran etika berat itu. Kalau etika kan bicara baik buruk. Jadi moral, orang melanggar hukum salah benar. Orang salah atau orang benar. Kalau orang menabrak etika atau melanggar etika mendapat sanksi etika berat, berarti kalau tidak melanggar orang baik. Kalau melanggar etika orang buruk. Saya kira lebih parah sanksi daripada melanggar hukum. Melanggar hukum kita selesai masuk penjara selesai. Iya, kalau melanggar etika itu seumur hidup tuh Bang. Iya, karena itu menjadi catatan sejarah dan catatan bagi arsip nasional kita bahwa pernah Ketua Mahkamah Konstitusi mendapat atau sanksi etika berat, dan itu tidak bisa lagi dibela kan, dan tidak bisa ditinjau kan, tidak bisa dinaik banding kan, sudah definitif loh itu, jadi tidak ada salahnya. Saya kira Ketua Mahkamah Konstitusi saya menyarankan mengundurkan diri saja, bernyanyi aja lah, mengisi hidupnya kan, bernyanyi gembira, menikmati hidup saja, jadi jangan memaksakan diri, apalagi sekarang seolah-olah membela diri kan, orang mencibir melihat apa lagi yang dibela dan MK kita yang 3 orang itu kredibel loh, saya melihat. Tidak bisa terintervensi loh, luar biasa itu. Salah satu itu Bintan Saragi, dosen senior kami dari UPH. Dari UPH. Sangat saya kenal beliau, saya dekat sama beliau, itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sangat kredibel sekali. Bang Emrus, terima kasih. Terima kasih. Ini kalau kita ngobrol terus sama Bang Emrus, kadang-kadang kita menemukan satir. Menemukan ada problem serius, terutama tadi dalam kasus MK. Problem seriusnya karena ketua MK, menurut kesimpulan Bang Emrus, itu justru yang dilanggar bukan cuma hal kecil, tetapi Pancasila sebagai dasar kita bernegara, karena memang keputusannya tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Keputusannya menjadi kontroversi dan keputusannya menguntungkan Gibran seorang. Saya nggak tahu karena apakah keputusan itu diambil karena dia adalah pamannya Gibran, atau dia ditelepon sama ibunya Gibran, atau ditelepon sama bapaknya Gibran, atau apa, kita nggak tahu terjadi di belakang itu. Tapi yang pasti keputusan itu sudah diambil dan kita dipaksa untuk percaya berjalan dengan keputusan yang melanggar etika berat tadi. Ini Pancasila. Dan Pancasila. Ini sesuatu yang menyakitkan, tetapi kita dipaksa harus menjalani kondisi ini sekarang. Mudah-mudahan kita semua sehat batin, sehat juga otaknya Bang ya. Dengan pemaksaan aneh ini. Sehat akal. Makasih Bang Emrus sudah hadir di sini. Kita ketemu dalam diskusi yang akan datang. Thank you. Terima kasih Bang Go.